Selamat pagi dan salam sejahtera untuk seluruh jemaat HKBP Taman Mini. Kasih Tuhan tidak berkesudahan dalam hidup kita. Sebelum kita melaksanakan aktivitas hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan mengucap terima kasih atas kemurahan dan kebahagiaan Tuhan yang memberkati hidup kami. Saat ini kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Berfirman Tuhan di tengah-tengah kami, karena kami telah bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan harian hari Selasa tanggal 6 September tahun 2022 tertulis dalam kitab Yehezkel pasal 18 ayat 4 yang berkata, "Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati." Demikian firman Tuhan. Pada prinsipnya semua orang akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Bila berbuat baik dan benar, pasti ada hadiah ataupun rewards yang diterima seturut dengan kebaikan dan kebenaran yang dilakukan. Namun sebaliknya, orang yang berbuat salah akan mendapatkan hukuman atau punishment seturut dengan kesalahan yang dilakukannya. Saudara, dalam kitab Yehezkel pasal 18 ini secara khusus menjelaskan tentang keadilan Allah yang memberi upah kepada orang yang benar dan hukuman kepada orang yang jahat. Allah adalah pemilik keadilan dan pemilik seluruh kehidupan kita. Dia yang berotoritas dalam seluruh ciptaannya di tengah-tengah dunia ini. Seperti dikatakan dalam ayat renungan ini, jiwa ayah dia yang punya, jiwa anak dia juga yang punya. Bahkan dia akan menghukum mati orang yang jahat, orang yang tidak mau berubah, orang yang menyembah berhala, orang yang mengambil keuntungan, dan orang yang tidak mau melakukan kebaikan kebenaran dalam hidupnya. Oleh karena itu, saudara kekasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hidup kita di dunia ini digambarkan dalam dua sisi. Seperti lagu nyanyian daripada anak-anak sekolah minggu. Di dalam dunia ada dua jalan. Jalan yang lebar adalah jalan untuk menuju kematian, sementara jalan yang sempit adalah menuju jalan kehidupan dan keselamatan. Pertanyaannya, jalan mana yang harus kita pilih? Saudara, firman ini membawa kita kepada suatu pemahaman yang sungguh dan jelas. Bila kita berjalan bersama dengan Tuhan yang berotoritas dalam hidup kita, maka pasti iman, pengharapan, dan kasih kita akan semakin nyata, akan semakin didewasakan, dimatangkan, oleh karena kita menyerahkan hidup kita secara totalitas dalam tuntunan Tuhan, dalam melihat dan merasakan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tapi sebaliknya, orang yang tetap bertahan dalam dosa, orang yang tidak mau membaharui hidup, yang selalu hidupnya menjadi kekejian bagi Tuhan, saudara sudah pasti bahwa dia akan menerima hukuman yang selama-lamanya, itulah kematian yang kekal. Oleh karenanya, ketika firman ini disampaikan oleh hambanya, Nabi Yehezkel kepada umat Israel, adalah bertujuan supaya mereka mampu membaharui diri,
mampu menerima, melihat, dan hidup dalam kebenaran Allah yang berkeadilan. Sehingga hidup daripada umat itu adalah hidup yang memuji, memuliakan Tuhan, dan tetap memelihara hubungan yang baik, terutama kepada Tuhan, dan juga di antara mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Dan disitulah akan mereka alami suatu kuat kuasa Tuhan, yang senantiasa memimpin perjalanan umat itu sebagaimana yang telah dijanjikan Allah kepada nenek moyang mereka, akan mengalami damai sejahtera, rancangan kehidupan yang baik, bukan rancangan kematian atau kebusukan. Saudara, begitupun kita orang-orang percaya, orang beriman, pengikut Yesus Kristus. Tidak hanya sekedar mengikut, tetapi biarlah dengan keikutsertaan kita, percaya beriman kepada Tuhan, firman itu akan menguatkan kita, akan menjadi dasar kehidupan kita, sehingga kita mampu dan mau diubah oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang benar dan orang-orang yang baik di mata Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Tentu saudara, kita mengharapkan keselamatan, kehidupan, damai sejahtera, dan berkat yang berkelimpahan. Tetapi saudara, jaminannya adalah hati kita, hidup kita harus kita berikan secara totalitas dalam peribadatan kita kepada Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan, supaya nama Tuhan dimasyhurkan di tengah-tengah dunia ini. Melalui renungan pagi hari ini, kita disapa, kita diingatkan oleh Tuhan, berilah dirimu dibaharui oleh kuat kuasa Roh Kudus, sehingga jalan kehidupanmu adalah jalan kebenaran, dan kamu akan mendapatkan keselamatan, kehidupan, berkat damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kembali kami Tuhan memuji memuliakan nama-Mu yang kudus, atas firman Tuhan yang telah menyapa kami, membaharui hati kami, bahkan mengingatkan kami, agar kami mau meninggalkan segala kejahatan yang menjadi kekejian bagi Tuhan, tapi kami mau hidup dalam kebenaran, supaya kami memperoleh keselamatan, berkat, dan kehidupan yang kekal. Berkatilah firman-Mu ini dalam kehidupan kami, berkati seluruh jemaat HKBP Taman Mini, apapun aktivitasnya sepanjang hari ini, apapun beban pergumulan hidup, Engkau datang Tuhan menolong kami, sehingga kami tetap kuat dalam iman pengharapan kepadamu, dan mampu menjaga identitas kami sebagai orang-orang yang percaya, orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan jemaat-Mu yang sakit, kuatkan mereka yang lemah, dan hibur mereka yang sedang berduka. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, teriring salam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.